sebentar mendengarkan paparan dari Kiai Kamal Mukhlis. Kami persilahkan. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Mekah tahun 1365 Hijriah, bertepatan tahun 1945 Masehi. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah di Makkah Al-Mukarramah, di mana ayah beliau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di sekolahan tersebut, yang juga merangkap sebagai pengajar di halaqah Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, yang tempatnya sangat masyhur dekat Babus Salam. Setelah Sayyid Alawi Al-Maliki wafat, putra beliau, yakni Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah dalam mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau Abuya menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut, sampai beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis ta'lim di kediaman beliau kawasan daerah Utaibiyah Makkah Al-Mukarramah. Tak beberapa lama tempat kediaman beliau pindah ke kawasan Ar-Rusaifah di Makkah Al-Mukarramah. Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santri-santrinya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir, tapi juga hubungan batin, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smed, Aba'uka thalathatun, abuka alladhi waladaka, walladhi zawwajaka ibnatahu, walladhi 'allamaka wa huwa afdaluhu. Bapakmu ada tiga. Pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia ini. Yang kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Yang ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberi kamu ilmu, dan dia yang paling utama di antara yang lain. Nasab Abuya. Nasab Abuya bersambung hingga kepada baginda Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh karena itu, dalam penyebutan nama beliau disematkan nisbat Al-Hasani. Mereka adalah anak cucu baginda Rasulullah SAW, wajib untuk kita muliakan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Taibah, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Mereka para Ahlul Bait Nabi adalah manusia-manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Madhab Abuya. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bermadhab Imam Malik. Namun kendati demikian, Abuya tidak menyuruh para santri-santrinya untuk mengikuti madhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja.
Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermadhab Imam Syafi'i untuk mengajari santri-santrinya dalam masalah fikih madhab Imam Syafi'i. Manhaj Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran atau kelompok. Sebagaimana Abuya juga tidak suka dengan kekerasan dan orang-orang yang berbuat keras. Sebagaimana dawuh beliau, akrahut ta'assub wal muta'assibin wat tashaddud wal mutashaddidin. Metode tarbiyah Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalimat hikmah beliau. Antara lain, Abuya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Dawuh Abuya, ana u'allimul akhlaq wal muru'ah qabla al-ilmi wal kitab. Aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Abuya lebih mengutamakan khidmah daripada ilmu. Abuya dawuh, at-talib al-khadum ahsan indi min at-talib al-mujtahid. Santri pengkhidmah lebih baik bagi saya daripada santri yang giat belajar. Karya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani termasuk ulama produktif yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya-karya Abuya lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih berupa makhtutat. Di antara karya Abuya yang sangat masyhur adalah kitab yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusahhah. Faham-faham yang perlu diluruskan, yang harus diluruskan. Amanah Abuya pada bulan Syawal tahun 1423 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Desember tahun 2002 Masehi, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Abuya memberikan amanah kepada murid paling senior yang paling dipercaya, yaitu Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, agar membuat wadah bagi para alumni. Amanah ini merupakan usulan dan pendapat dari Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki, putra beliau. Alhamdulillah, pada hari Rabu tanggal 2 Muharram tahun 1424 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Maret tahun 2003 Masehi, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Muhyiddin Nur, Pondok Pesantren Darussalam Tambak Madu Surabaya. Semua santri Abuya yang hadir sepakat untuk mewujudkan amanah beliau dalam berdakwah secara berjamaah. Wadah tersebut kemudian diberi nama dengan sebutan Hay'ah As-Safwa. Dan pada acara tahunan Musyawarah Nasional atau Mukernas ke-7 tahun 2014 diputuskan agar nama organisasi ini ditambah menjadi Hay'ah As-Safwa Al-Malikiyah. Hal ini untuk menghindari kerancuan dengan sebuah organisasi yang bernama Yayasan As-Safwa yang berpusat di Jakarta. Saat ini kantor pusat Hay'ah As-Safwa Al-Malikiyah berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar, Surabaya. Organisasi para alumni Abuya Al-Maliki ini sudah memiliki 21 kantor cabang atau nikobah di seluruh Indonesia, dengan jumlah anggota yang sudah terdata kurang lebih 1.000 para habaib dan para kiai. Dengan amanah dari Abuya Sayyid Ahmad bin Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menunjuk Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin sebagai Al-Aminul Am atau Ketua Umum
dan Al-Habib Zaid bin Hasan Baharun sebagai An-Naibul Amin, Wakil Ketua Umum. Karamah Abuya. Di antara sekian banyak karamah Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Malik Al-Hasani yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun adalah dikabulkan doa dan permohonan Abuya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Abuya, atamanna minallah ayyakbidha ruhi baina tullabi wa kutubi wa ana shaimun. Saya memohon kepada Allah agar rohku dicabut ketika saya berada di tengah-tengah santri-santri saya dan kitab-kitab saya, dan saya dalam keadaan berpuasa. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 1425 Hijriah atau 30 Oktober tahun 2004 Masehi. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditunggui oleh para santri-santri beliau. Semoga kita semuanya sebagai santri-santri beliau, sebagai muhibbin, pencinta-pencinta beliau, selalu mendapatkan barokah, madad, pertolongan dari Abuya Al-Maliki. Al-Fatihah. Demikian biografi singkat Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dikumpulkan dengan Abuya di akhirat, karena kita cinta dengan beliau sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah biografi atau sejarah hidup perjuangan beliau Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kami sendiri alhamdulillah bisa menuntut ilmu, bisa mengaji di beliau kurang lebih 5 tahun semasa beliau berada di Rusaifah. Selama 5 tahun itu kami alhamdulillah mulazamah, tidak pernah absen antara maghrib dan isya untuk mengaji kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, kitab Hayatus Sahabah, demikian juga kitab Masturul Ifadah dan kitab-kitab yang lainnya. Tentunya waktu yang 5 tahun sangatlah pendek, sangatlah ringkas, tak seberapa bagi penuntut ilmu untuk mengaji hanya sebatas 5 tahun. Para santri-santriwat, para santri-santri, para kiai-kiai yang alhamdulillah sampai saat ini sudah menjadi kiai-kiai ternama di Indonesia khususnya, Masya Allah, tidak ada yang tinggal ngaji di beliau hanya 5 tahun, minimal 11 tahun yang tinggal di rubatnya beliau, yang tinggal di asrama beliau. Pilihan tentunya, minimal harus hafal Alfiyah, minimal harus hafal Zubat. Itulah syarat baru bisa tinggal di beliau. Ngaji tinggal di rubat atau di asrama beliau. Dan para santri yang tinggal di beliau tidak boleh pulang kalau belum ada kepercayaan, atau bahasa sederhananya kalau belum dites oleh beliau. Kalau belum dites oleh beliau, tidak boleh untuk pulang meninggalkan halaqah atau rubatnya beliau. Itulah sejarah dari kami pribadi yang menuntut ilmu di beliau hanya 5 tahun. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa mengadakan haulnya beliau dengan para pemuda pecinta, para ulama, para pemuda pecinta, para habaib. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kita termasuk, kita dikategorikan apa yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamati. Seseorang itu nanti yang akan menemani dia adalah orang yang dia cintai waktu hidupnya di atas dunia. Jika apa yang kita lakukan ini benar-benar kita cinta kepada beliau, insyaallah kita juga akan bersama beliau nantinya, sekalipun pelungguh-pelungguh tidak pernah langsung ngaji kepada beliau. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berharap dan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudahan di tahun-tahun mendatang, mudah-mudahan selesai pandemi ini, setelah selesai corona ini, pada tahun-tahun yang akan mendatang, di Ramadan yang akan mendatang, di Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan bisa kita lakukan peringatan acara haul beliau dengan peserta yang lebih besar, yang lebih banyak, tidak seperti malam ini. Tapi tidak akan mengurangi rasa kecintaan kita kepada beliau. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, beliau meninggal dunia, beliau diambil umurnya oleh Allah, beliau wafat pasnya hari Jumat, tanggal 15 Ramadan. Pada tanggal 15 Ramadan, beliau meninggal dunia, yaitu kurang lebih setelah sholat subuh, beliau diambil umurnya oleh Allah. Dan kita makamkan setelah tarawih. Masya Allah, manusia yang hadir lautan manusia. Kata syekh-syekh yang ada di Mekah Al-Mukarramah waktu itu, kami dengar cerita-cerita yang sudah umur 60-an ke atas. Apa kata mereka? Seumur saya di Mekah, bahkan mungkin seumur Mekah, tidak ada orang yang meninggal dunia yang dikuburkan, yang dihantarkan ke pekuburannya, yang dilayat serami seperti ini. Itulah kata syekh-syekh yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Banyak syekh-syekh yang saya hadiri pemakamannya, tapi yang serami ini tidak pernah saya saksikan di Mekah Al-Mukarramah. Itulah kesaksian orang-orang tua yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan pada malam ini sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau mendapatkan barokah dari Allah. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita nantinya menjadi penerus-penerus beliau untuk menyebarkan Al-Quran, menyebarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudahan kita semua nantinya menjadi orang yang iring beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Kita sudah maklumi, kita pahami. Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Al-Quran tentunya diturunkan oleh Allah sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran juga sebagai syifa bagi kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Petunjuk Al-Quran lah yang kita lakukan, yang kita jalani di atas dunia ini. Segala model penyakit hendaklah kita obati diri kita dengan Al-Quran, tentunya dengan cara membaca Al-Qurannya. Kami teringat kata Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tatkala beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah juga yang akan menjaga Al-Quran. Maksud beliau adalah jika orang-orang beriman menjaga Al-Quran, jika orang yang ada di atas dunia menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran, otomatis Allah akan menjaga orang tersebut dan menjaga dunia ini. Akan tetapi sebaliknya, kalau orang yang beriman, orang yang ada di dunia ini tidak lagi peduli kepada Al-Quran, tidak lagi menjaga Al-Quran, otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada orang-orang hamba-hambanya yang ada di atas dunia ini. Dan itulah secara ringkas harapan kami pada acara Nuzulul Quran ini. Mari kita berusaha, berupaya semaksimalnya mengajak anak, keluarga, tetangga kita untuk kita menjadi ahli Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, dan untuk memiliki yang namanya Al-Quran. Tiap tahun kita mengadakan Nuzulul Quran, tapi banyak di antara kita, banyak di antara saudara kita
yang tidak sadar ternyata sampai saat ini mereka belum punya Al-Quran. Nah, inilah sebagai pengajian kita pada malam ini, mudah ada manfaatnya. Marilah kita berzikir, berdoa dan bersyafaat. Kita niatkan kepada guru besar kita Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Demikian juga orang tua beliau, guru-guru beliau, guru-guru kita semua, orang tua kita semua yang hidup, lebih-lebih yang meninggal dunia. Segala hajat, segala kehendak kita dikabulkan oleh Allah, dan mudahan segera wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyyina rasulina wa syafiina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wal islam wal ihsan. Allahumma nawwir wujuhana bi nuril irfan. Allahumma allimna ulumul hadis wal Qur'an. Allahumma balligh waj'al usul sawaban misal sama qara'na wa nur ma talawnahu wa ma sabbahnahu wa ma hamadnahu wa ma kabbarnahu mahallal hadatan wasilah wa rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah nudiha wa nuqaddimuha ila ruhi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahis sahabati ajma'in wa ummahatil mu'minin wa ila arwahil ulama wal awliya'il arifin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyikhina وسالزنا وقاربنا أبي الأصوص إلى روح أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني ولأصولهم وفروعهم وكذا إلى أرواح مشايخنا أجمعين وكذا إلى أرواح مشايخنا أجمعين وكذا إلى أرواح جميع أهل القبور والمسلمين والمسلمات برحمتك يا مجيب الدعوات. اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا أمهاتنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارفع وارفع واكشف عنا من الوباء قرنا ولا يتبعه إلا غيرك برحمتك يا رب العالمين. واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا وباركا حسنا معصوما. أصنت نفسي إياكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ونفعت أن يكون الصور ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات في رأي يوم الدين. وأن تنصرنا وتفتح علينا ترزقنا نحفظنا واغفر لنا للمسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Sekian dan demikian dan terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah rangkaian acara pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dapat kita ilmukan, dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini saja yang dapat yang sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.